Isu di Kota Pematang Siantar ini kan masih meresahkan. Ini apalagi soal apa ini Pak Udin? Kinerja aparat-aparat kepolisian ini terkait narkoba, sabu-sabu ini banyak juga apa persoalan-persoalan sosial ini di Kota Pematang Siantar ini, carut marutnya kota. Setiap sudut kita lihat carut marut, macet di mana-mana. Hukum ya begitulah Pak Udin. Bagaimana pandangannya Pak Udin soal itu Pak Udin? Gimana lah mau kita katakan ya, teman-teman dari jurnalis dan juga aktivis sudah banyak yang menyuarakan hal-hal kejanggalan di kota ini. Ada hal-hal narkoba lah misalnya kan, peredaran narkoba. Kita juga sudah menyuarakan ya kan, sudah menginformasikan bahwasanya lokasi-lokasinya, siapa nama-nama pengedarnya, bagaimana mutunya, sudah kita informasikan. Tapi kan kita sangat heran respon daripada aparat kepolisian dan BNN terhadap informasi-informasi itu sangat minim dan lemah sekali. Sebenarnya mereka tidak mendengar ya. Nah, dan baru-baru ini ada, setelah saya soroti berbagai jenis program, ada gerakan gerebek sarang narkoba ya kan. Baru yang terakhir pada tanggal berapa ya, tanggal 3 hari yang lewat mungkin ya. Iya, penangkapan ada penangkapan di Jalan Agur Gang Erlangga ya kan. Iya. Yang ikut Kapolres. Iya. Dan yang ditangkap adalah seorang lelaki bernama Maidil, katanya bandar sabu ya kan. Itu gimana Jadi, pandangannya Pak Udin? yang pertama yang saya soroti adalah kenapa mesti ikut Kapolres ke sana ya, menangkap itu. Ini kan hanya terpesona dari seorang Kapolres. Seorang Kapolres itu adalah mimpin dan mengomandoi dengan mengerahkan satuan-satuan kinerja terkait ya kan. Kemudian di dalam markas komando merapatkan dan menyimpulkan strategi dan gerakan apa yang dilakukan terhadap itu. Itu yang kita miris. Jadi kan ini seperti terkesan terpesona. Dan yang lebih mirisnya lagi, saya dengar informasi dari teman saya penduduk Gang Erlangga itu, bahwa yang ditangkap itu kan bandar sabu. Bukan ya Pak? Ya, itu bukan rumah dia. Itu adalah rumah pamannya atau rumah bapak udahnya. Loh, jadi gimana itu Pak Udin? Itu adalah rumah si Ajar alias si Acai. Nah, gimana kesimpulannya Pak? Ini kan berarti tetap juga kita curigai ada memang sudah diinformasikan kemudian dijadikan tumbal ini siapa ini kan, ada yang ditangkap. Memang barang buktinya lumayan ya kan, cuma pengembangannya kemana? Ya kan nggak ada, berhenti ya kan. Nah, jadi ini kita miris lah. Akhirnya sementara di tempat lain juga beredar ya kan. Kita lihat pantau ke sana ke eksterminal dan sekitarnya. Di Batu, di berbagai tempat lah, bahkan di kelurahan saya sendiri ya kan masih berkeliaran. Jadi ini kita sangat miris. Kan ini tidak mungkin jajaran Polres, Kapolres nggak tahu melalui jajarannya, Sat Narkoba, Sat Intel, ya kan. Nah, cuma pertanyaan kenapa ada pembiaran? Ya kan, jadi kalau dengan begini sih kita menjadi percaya dan membenarkan adanya informasi-informasi bahwasanya pihak aparat ini sudah menerima dana stabil, dana pengamanan dari pihak bandar sabu ini kan. Dana stabil itu kayak mana itu maksudnya Pak Udin, supaya masyarakat luas lebih mengerti kalau dibilang dana stabil, oh artinya begini. Dana stabil itu setoran dari bandar sabu ke pihak aparat. Yang pernah saya dengar itu sangat fantastis ya, 250 juta per minggu. Nah, dan itu dari bandar besar ya. Ya nggak usah sebutkan lah namanya kadang-kadang. Tapi kemudian ada bandar baru yang memberikan 150 juta per minggu. Hingga terjadi kegergisuan di dunia bandar sabu ini. Jadi ini maksudku, jangan nanti masyarakat jadi percaya betul ada yang seperti itu. Yang takut tuh gerakan masyarakat yang keluarganya yang sudah keracuni sabu-sabu ini bergerak ya kan. Nah, jadi baru yang kedua, kalau tadi Pak Anton tadi nanyakan soal wali kota, pemerintah kota. Iya. Kita sudah sering menyoroti lubang-lubang yang sampai sekarang masih mengancam jiwa pengguna lalu lintas ya kan. Kemudian ada parkir-parkir liar seperti di Sudia Merdeka Mall ya kan. Dan yang reklame ya, yang kita soroti yang sudah viral mendunia. Tapi gerakan dari wali kota sama sekali nggak ada. Wali kota dari jajarannya. Ya kan? Iya. Ini kan kita bilang berarti ini seperti wali kotanya tuli dan buta, ya kan? Tidak melihat dan mendengar apa yang terjadi di kota ini. Padahal wali kota sering ada membuka menutup NTQ, menghadiri halal bil halal di sana sini, menghadiri halal bil halal Pediam Tirtauli, mendapat sulangan segala macam ya kan. Jadi sepertinya wali kota hanya menikmati warawiri di kawal patroli nyaw kan. Kemudian duduk pidato yang sudah siapkan jajarannya. Sementara keluar dan laporan dari kejanggalan-kejanggalan yang kedua ini tidak direspon sama sekali. Kita heran ini. Sangat heran. Masa yang reklame ini ya, yang setiap hari dilalui wakil wali kota menuju rumah dinasnya
ya kan, dan beberapa kali wali kota lewat sini. Ini tidak lihat sangat membahayakan, ya, sangat membahayakan. Nah, kenapa wali kotanya menulikan hal seperti ini? Ya kita curigai. Berarti yang membikin ini adalah orang-orang dekat wali kota. Patut Nah, dicurigai ya Pak Udin. Iya, ini seharusnya sudah diselesaikan. Jadi gini, ini mirisnya kita. Nah, jadi kalau kenapa tetap saya lancang bersuara? Iya, iya. Mudah-mudahan Tuhan satu saat menyadarkan para pemimpin-pemimpin di kota ini Amin. untuk menegakkan peraturan untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat umum, bukan hanya memberi kenyamanan kepada kelompok tesnya saja atau kelompok-kelompok mereka saja. Karena saya tidak akan berhenti menyuarakan ini. Didengar atau tidak didengar oleh pemimpin ini, saya akan suarakan. Mungkin nanti Pak Anto saja yang mendengar dengan followers atau kawan-kawan kita di Dunia media maya. sosial, ya, di media sosial, ya kan? Nah, Tapi keresahan ini akan terus Bapak sampaikan ya kepada publik. ya, dan kita gali, ya kan? Iya, iya, Mana iya. lagi nanti ya? Kalau mereka masih makin melanggang-langgung, kita jangan bosan, dan juga Siap. jangan takut. Tuhan pasti melindungi kita, walaupun tak dilindungi aparat kepolisian ataupun satpol pp, ya kan? Nah, Siap. Walaupun minim uang masuk, tetap komitmen ya Pak Udin. gimana uang masuk dari sini, ya kan? Nah, kalau mau uang masuk, kita ngambil, Ilegal lah ya Pak Udin. ya, ngambil uang stabil lah dari situ, seperti yang ditawari beberapa kali sama saya, ya kan? Nah, Oh, pernah juga Bapak ditawar ya? ditawari lah supaya saya diam, ya kan? Nah, tapi saya bilang, saya mau diam kalau kalian juga tidak bergerak lagi, tidak mengedarkan lagi, Ya, tidak mengajukan masyarakat lagi, kan? berarti Pak Udin memang komitmen untuk kepentingan masyarakat. Baik, terima Kita tunggu, kita memang harus komit dan kita minta para aparat ini, pimpinan aparat ini jangan melakukan sandiwara lah, jangan bikin sinetron yang membuat lucu. Kalau lucu geli lumayan lagi ini membuat kita muntah muak, ya kan? Masyarakat sudah resah ya Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Udin.